إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Salahuddin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang bertepatan di hari-hari akhir Ramadan yang tidak sampai satu pekan lagi insyaallah kita akan meninggalkan Ramadan. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang telah dititipkan kepada kita sampai saat ini, yang nikmat tersebut tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Setidaknya di antaranya ada nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, dan khususnya nikmat iman dan Islam yang masih melekat di diri kita ini. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita lebih bisa berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita yang kita lakukan ini, dan khususnya selama Ramadan, seluruh rangkaian ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentunya beribadah kepada Allah bukan hanya sebagai bentuk penghambaan kita sebagai makhluk kepada Sang Khaliq, tetapi juga bentuk syukur kita kepada Allah. Karena dengan kita bersyukur, Allah pasti akan menambah dan menambah nikmatnya kepada kita. Dalam surah Luqman ayat 12 Allah berfirman, penggalanya, anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia sesungguhnya bersyukur atas dirinya sendiri. Ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia, kepada kita semua, untuk bersyukur kepadanya. Tentu Allah perintahkan itu bukan berarti dengan kita tidak bersyukur kepada Allah, sifat ketuhanannya Allah akan berkurang. Tidak sama sekali. Kita bersyukur atau kita ingkar, alhamdulillah min dzalik, atas nikmat Allah, itu Allah tetap Tuhan yang Maha Kuasa, Allahu Rabbul Alamin. Sesungguhnya dengan kita bersyukur itu untuk kepentingan diri kita sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam surah Ibrahim ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur kepada Allah, pasti akan ditambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jika kalian ingkar atau kufur kepada nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah itu sangat pedih. Azab yang dimaksud di sini bisa jadi azab kelak besok di yaumul qiyamah, berupa siksaan api neraka. Tetapi bisa juga azab yang dimaksud di sini adalah azab di dunia jika orang tersebut ingkar atau kufur atas nikmat Allah. Berapa banyak kita jumpai di sekeliling kita, mungkin orang itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dia merasa tidak tenang, dia merasa susah, dia merasa iri dengan apa yang tidak dimiliki, dia merasa iri dengan pencapaian orang lain. Ini merupakan ciri-ciri orang yang tidak bersyukur dan menjadi balasan juga bagi orang yang bersyukur. Makanya banyak orang yang mengalami stres berkepanjangan karena dia tidak pandai bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam mengungkapkan syukur itu setidaknya ada 3 cara. Yang pertama, dengan aktivitas lisan, bil lisan. Yang kedua, bil qalbi, dengan aktivitas hati. Dan yang ketiga, bil fi'li, dengan aktivitas perbuatan. Dengan aktivitas lisan tentu kita mengucapkan alhamdulillah, itu minimal yang harus kita ungkapkan untuk bersyukur. Lebih dari itu, pengungkapan syukur dengan lisan bagi manusia dengan manusia, yaitu dengan menjaga lisannya. Dia tidak akan mengatakan yang tidak baik kepada orang lain. Dia akan menjaga lisannya. Lisan, suara yang keluar dari lisannya itu akan menambah kebahagiaan bagi orang lain. Itu adalah ciri orang yang bersyukur. Dia tidak akan segan untuk meminta maaf kepada orang lain. Dan sebaliknya, dia tidak akan sungkan atau malas ketika ada orang yang meminta maaf kepada dirinya. Ini adalah ungkapan syukur dengan lisan kepada sesama manusia. Kepada Allah, ungkapan syukur dengan alhamdulillah, dan juga kita bersegera meminta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah memohon ampunan dari Tuhan. Ini adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Berapa banyak kerugian yang dialami oleh manusia ketika dia menunda-nunda silaturahim atau saling memaafkan atau bahkan tidak beristighfar kepada Allah. Itu adalah suatu kerugian yang besar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Aktivitas yang kedua pengungkapan syukur adalah dengan hati. Terkait dengan hati, tentu kita harus pintar dalam mengatur hati kita supaya lebih bisa untuk bersyukur. Bersyukur dengan hati, yakni dengan banyak memiliki rasa
menerima, selalu ikhlas dengan apa yang telah diterima, selalu ikhlas dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang bersyukur mestinya lebih mudah bahagia, karena dia tidak mentargetkan bahagia dengan kesuksesan. Karena sukses itu tidak menjamin orang bisa bersyukur, dan sebaliknya syukur itu tidak harus sukses dulu. Kita usahakan setiap hari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas syukur dengan hati bagi orang-orang yang bersyukur, dia pasti lebih gampang menerima apa yang telah digariskan oleh Allah. Dia akan lebih mudah bahagia. Dalam tatanan ilmu tasawuf, syukur ini memang tingkatannya sangat tinggi, karena untuk bisa bersyukur harus bersabar terlebih dahulu. Untuk sabar harus ikhlas lebih dahulu. Makanya antara syukur, sabar dan ikhlas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini bisa diperoleh bagi orang-orang yang sudah terbiasa latihan spiritual atau yang biasa disebut dengan riyadhah. Karena dengan riyadhah itu kita bisa mencapai maqam yang dinamakan syukur. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam surah Luqman, dalam surah Rahman, Allah mengulang sampai 31 kali redaksi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Di sini pakai dhamir kuma, fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Ini ditujukan untuk manusia dan jin. Jadi bukan hanya manusia saja di sekolah. Ayat tersebut diulang sampai 31 kali, tentunya bukan tanpa maksud. Allah mengulang 31 kali tersebut sebagai penekanan kepada manusia, kepada jin, untuk menantang bahwa harus jujur dan bisa dalam membaca dan menghitung semua kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya, dan itu tidak mungkin bisa dihitung. Maka barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah kufur dan mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengungkapan rasa syukur yang ketiga, yakni dengan aktivitas perbuatan atau aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa dengan melibatkan orang lain atau hanya untuk diri sendiri. Ungkapan syukur yang melibatkan orang lain, contohnya dengan berbagi rezeki, berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, dan lain sebagainya. Mungkin sering kita jumpai hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di masyarakat kita sering menerima undangan, lalu kita hadir di Shahibul Bait, dan Shahibul Bait menjamu kita dengan makanan dan minuman. Ini adalah salah satu ungkapan syukur yang berbentuk fisik dengan perbuatan.
Tentunya itu semua bernilai ibadah, bernilai sedekah. Ya walaupun harus dengan rambu-rambu yang jelas, tidak berlebihan. Niatnya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan niat untuk riya atau niat apapun yang bisa justru menghapus pahala atau malah menjauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aktivitas fisik, bentuk pengungkapan syukur yang tidak melibatkan orang lain, contohnya dengan meningkatkan intensitas ibadah kita, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai manusia yang sempurna, yang telah dijamin masuk surga oleh Allah, itu masih rajin beribadah, masih istiqomah beribadah. Itu adalah ungkapan syukur beliau kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, manusia biasa yang penuh dengan dosa, mari kita sama-sama latihan untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah dengan cara menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, tidak merasa iri, tidak merasa dengki dengan apa yang dimiliki orang lain. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi bagian dari golongan orang-orang asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yudhillu man wa la yu'izzu man tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur lil muslimina wal mustad'afina fi kulli makan.
وأن تكشف الغمة عن أمتنا. اللهم عافنا والعطف بنا واكفضنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر المصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع العطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين العذاب والغلاء والبلاء والخطأ والحمى والجهل والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزير والضلال والزلال والراح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجِ المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتولهم وارعهم وألهمهم رشدهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والعطف بنا ويهدهم فيما يجزي به القضاء واصرف وادفع وأقلب وأنزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغيين والظالمين والمعتدين والمفسدين والمؤذين والعائنين والساحزين بما شئت عاجلا غير عاجل في غاية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.